Kejaksaan Agung menetapkan 4 orang dekat Nadiem Makarim menjadi tersangka dalam perkara digitalisasi pendidikan dan pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek. Akibatnya, total kerugian negara mencapai 1,9 triliun rupiah. Kejaksaan Agung menetapkan 4 orang tersangka dalam perkara pengadaan laptop Chromebook di era Mendikbudristek Nadiem Makarim. Penetapan tersangka dilakukan setelah penyelidikan selama kurang lebih 2 bulan dan telah diperiksa 80 saksi. Keempat tersangka yang ditetapkan berasal dari lingkup Kemendikbudristek, yakni SWS, Direktur Pendidikan Sekolah Dasar dan Menengah tahun 2020-2021, MUL, Direktur SMP tahun 2020, JT, Staf Khusus Era Mendikbudristek Nadiem Makarim, dan IBAM, Konsultan Teknologi Mendikbudristek. Keempat tersangka tersebut bersekongkol dalam melakukan pengadaan Chromebook yang diperkuat beberapa alat bukti, baik dokumen maupun digital. Sudah dilakukan jauh-jauh hari sebelum periode tahun anggaran 2020-2022, ya. Bahkan sudah direncanakan sebelum yang bersangkutan masuk di kabinet. Yang kedua, bahwa terkait dengan kerugian keuangan negara, bahwa 1,9 triliun merupakan perkiraan sementara yang dilakukan oleh penyidik, dan tentu ke depan terhadap perhitungan kerugian keuangan negara akan terus dilakukan perhitungan secara real oleh ahli, dan itu sedang berlangsung. Kasus pengadaan Chromebook ini menyebabkan kerugian negara sekitar 1,9 triliun rupiah untuk 1,2 juta unit laptop, dan angka tersebut masih dapat bertambah seiring penyelidikan lebih lanjut. IKA di Kemendikbudristek tahun 2020 sampai dengan 2022 yang bersumber dari dana APBN dan pemberian Kemendikbudristek dan dana DAK yang seluruhnya berjumlah. Halo, selamat siang. Kembali lagi nih sama kita dari aku ya, Desi Wulandari di sini sebagai host terkait chit-chat siang kali ini. Nah, hari ini nih kita udah ditemenin beberapa pendekar-pendekar yang ada di Kementerian PU nih yang saat ini sedang CPNS juga ya sama kayak aku. Nah, sebelumnya boleh kali ya perkenalan dulu biar nanti teman-teman di luar sana tahu nih siapa aja yang jadi narasumber kita kali ini. Mungkin diawali dulu dari Mas Anis, silakan Mas Anis. Halo Mbak Desi, terima kasih waktunya. Perkenalan, Halo. saya Anis, saya dari BPW. Ini kerja fungsi saya sebagai perencana pertama ditempatkan di Kerja Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional. Oke, makasih Mas Anis. Berarti di sini semua hal yang ada di Kementerian PU direncanakan gitu ya Mas Anis ya? Betul, Termasuk pastinya dengan kita dan strategis. teman-teman. Oke, siap. Udah ada dari perencana nih. Sekarang kita lanjut dulu mungkin dari Mas Anta. Silakan Mas Anta. Oke, baik. Terima kasih Mbak Desi untuk waktu yang diberikan kepada saya. Ya, teman-teman, perkenalkan. Saya Antasari dari BPIW juga, sama seperti Mas Anis, dari Pusat Pengembangan Wilayah, Infrastruktur Wilayah, Pusat Pengembangan 1. Itu kewenangannya meliputi Sumatera dan Kalimantan. Nah, mungkin nanti kita akan ngobrol-ngobrol juga sedikit mengenai penataan ruang. Ya, Mbak Desi. Demikian dari saya. Oke. Ya, makasih banyak Mas Anis. Berarti Mas Anis ini dari penataan ruang gitu ya Mas ya? Semuanya ditata. Tidak hanya ruangan, tapi negara kita juga harus ditata gitu ya Mas Anta ya? Ya, Oke, benar, makasih Mbak banyak Mas Desi. Anta dari segi iya siap. Dari tata ruang udah ada nih, kita lanjut kali ya biar semuanya nanti juga tahu. Selanjutnya ada Mas Dion. Boleh kenalan dulu Mas Dion? Oke, halo, selamat siang semua. Perkenalkan, saya Dion dari BPW juga, kebetulan sama juga perencana nih sama kayak Mas Anis ya. Jadi, tapi tadi di wilayah nasional sudah ada, wilayah 1 sudah ada, saya dari wilayah 2. Nah, di sini fokusnya ada di Bali Nusra ya kita. Nah, nanti untuk diskusi kali ini juga nanti mungkin kita akan singgung-singgung sedikit terkait perencanaan khususnya di PU gitu Mbak Desi. Oh, baik-baik. Dari Mas Dion ternyata juga dari perencanaan nih teman-teman. Jadi di Kementerian PU ini semuanya serba direncanakan. Yang merencanakan pun ini nggak cuma satu orang, tetapi banyak rekan-rekan lainnya seperti itu. Makasih banyak perkenalannya Mas Dion ya. Kita lanjut ke yang terakhir nih. Meskipun terakhir, tapi ternyata suaranya tidak kalah merdu dari saya. Mungkin boleh dimulai perkenalannya Mas Adi, silakan. Baik, halo Mbak Desi, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan nama saya Adi Tama. Saat ini saya berada di Sekretariat Jenderal Biro Komunikasi Publik dan Jepang itu adalah peranata hubungan masyarakat dengan terutama itu pengolahan media sosial. Terima kasih Mbak Desi semuanya. Oke, siap. Makasih banyak. Berarti memang di sini banyak jabatan fungsionalnya ya Mas ya, dari perencanaan, kemudian ada tata ruang, dan Mas Adi juga dari Humas. Berarti nanti dari Mas Adi juga menyiarkan terkait kita bisa menyebutnya edukasi kepada masyarakat gitu ya Mas ya, terkait salah satu topik yang akan kita bahas siang kali ini. Oke, dari teman-teman ini semuanya kita sudah perkenalan ya, dan selanjutnya langsung aja mungkin ya Mas ya. Jadi saat ini negara kita memang sedang banyak menghadapi tantangan nih Mas-mas semua. Jadi nanti kita juga pengen diskusi, kemudian sharing pendapat terkait tantangan yang ada di negara kita. Salah satunya yang lagi hits banget nih Mas, ada terkait isu korupsi seperti itu, yang dimana sebelumnya kita tahu ya Mas ya, untuk indeks persepsi korupsi di Indonesia tahun 2024 mengalami peningkatan dengan skornya naik 37 nih, yang dimana tahun sebelumnya ada di 34. Nah, jadi harapannya nanti kita bisa edukasi juga ke masyarakat terkait gerakan anti korupsi, kemudian kita juga pengen tahu pandangan Mas ini seperti apa nih terkait korupsi yang ada di Indonesia. Ini juga kita punya video nih Mas, beberapa cuplikan terkait korupsi. Nanti kita boleh simak sama-sama ya.
Oke, nah dari video yang udah kita tonton nih Mas, ini kan ada memang lagi hits banget ya Mas ya, nggak cuma di kalangan anak muda, tapi juga di kalangan orang dewasa juga sepertinya korupsi ini menjadi salah satu yang memang patut untuk kita lawan seperti itu. Karena apa ya, korupsi ini suatu momok atau kalau kita bisa menyebutnya suatu penyakit seperti itu. Kita juga pengen tahu nih pendapat dari Mas-Mas. Mungkin nanti bisa dimulai dari Mas Anies terlebih dahulu, gimana pandangannya termasuk kita sebagai generasi muda dan generasi kemudian. Silakan Mas Anies untuk pendapatnya. Oke, terima kasih banyak Mbak Desi atas waktunya. Jujur, melihat cuplikan barusan, saya merasa sangat prihatin dan juga tergugah gitu ya. Melihat efeknya ini, efek dominonya sangat sangat besar untuk kehidupan bernegara dan masyarakat ya. Terutama kita sebagai ASN gitu ya, kita juga kan pasti dilihat jadi sentimen negatif gitu. Trust issue jadi hilang. Apalagi kalau melihat dari cuplikan, dari titik yang beredar belakangan itu, korupsi ya banyak dilakukan di ranah birokrasi gitu, baik di yang berhubungan dengan pemerintahan maupun dengan swasta, tapi di pemerintahan ini yang langsung sama kita gitu bersama ya. Nah itu justru dampaknya ya pasti hilang kepercayaan dari masyarakat juga gitu. Contohnya kasus misalkan Chromebook gitu ya, juga dari kementerian misalnya, atau dari bensin oplosan gitu, dari pertamina, dari BUMN gitu. Itu jelas-jelas sangat merusak kepercayaan masyarakat gitu. Jadi sebagai ASN seharusnya kita memegang tanggung jawab besar itu, lebih terus dipercaya oleh masyarakat ya, bukan hanya sekedar pelaksana atau administrasi juga pengelolaan yang baik mengambil keputusan dan juga jadi wajah negara gitu di mata masyarakat. Nah, jika kita lengah atau ikutan dalam praktik koruptif, dampaknya pasti sangat berantai. Apalagi TDW misalkan proyek mangkrak, pelayanan publik menurun, rakyat kecewa, uang hilang, gitu. Ya, jelas sangat runtuh ya, makanya bisa muncul juga itu namanya kayak isu yang kemarin beredar itu tentang kabur aja dulu, itu ya bentuk kekecewaan masyarakat itu terhadap pemerintah, terhadap negara gitu. Kembali lagi soal edukasi gitu misalkan, apa sih yang harus dilakukan? Pastinya ini tidak bisa dilakukan serta merta seperti membalik apa ya, ulang tangan gitu ya. Jadi memang harus ada langkah preventif dan juga edukatif. Tapi nanti mungkin bisa ditambahkan juga dari Mas Adi Tamas selaku memang tadi ya Humas ya, selaku Jagung Humas. Tapi yang perlu saya garis bawahi mungkin di jangka pendek yang bisa kita lakukan, misalkan ada pengawasan yang lebih ketat, mungkin ya, berbasis teknologi gitu, agar bisa mencegah mengawasi oknum-oknum yang curang, gitu. Terutama kita di bidang ASN gitu kan, dan juga pendidikan integritas bukan hanya sekedar di latsar gitu, tapi kita juga harus menumbuhkan masing-masing di pribadi kita tentang kejujuran terutama. Dan kita harus takut dosa lah, kita harus berpikir, kita harus religius untuk berpikir dosa dan takut akan Tuhan gitu. Itu yang paling utama sih menurut saya. Ya, mungkin itu bisa saya sampaikan. Kira-kira gimana ya, mungkin Mas Adi Tama bisa menambahkan terkait edukasi jangka menengah atau panjang ataupun hal lain yang berkaitan dengan isu ini. Ya, terima kasih untuk Mas Anies untuk tanggapannya. Kalau saya setuju sih sama Mas Anies ya, misal kalau misalnya kita bicara mengenai korupsi di Indonesia, kita itu bukan hal yang baru lah ya, bisa bilang ini udah penyakit lama untuk bangsa Indonesia ini, dan memang yang lebih menakutkan lagi itu dampaknya itu langsung dirasakan oleh masyarakat, terutama masyarakat untuk di kelas bawah. Dan sebagai seseorang yang cukup aktif lah ya kita di sosial media, terutama saya juga di kementerian saat ini, saya tuh melihat bagaimana tuh isu tuh seperti cepat banget gitu. Misalnya viral hashtag di Twitter ataupun di media sosial lainnya, tapi juga cepat hilang gitu, cepat viral juga cepat hilang. Jadi memang saat ini tuh tantangan kita itu bukan hanya untuk menyebarkan informasi saja, tetapi juga menjaga terjadinya sebuah diskursus tetap hidup terarah dan juga berbasis dengan data. Dan dari sinilah peran sosial media itu menjadi cukup penting ya untuk kita semua. Jadi bukan hanya sekedar alat penyebar berita, tetapi juga untuk ruang kontrol publik. Nah, tapi hanya yang itu kadang tuh sosial media itu juga memiliki dua mata sisi ya, yang bisa dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk membelokkan narasi, mengaburkan fakta juga, dan juga kayak membungkam kritik lewat adanya buzzer-buzzer. Misalnya dia mengenai mau komen tapi nanti langsung komennya banyak diserang oleh buzzer itu. Dan sebabnya oleh sebab itu kita tuh harus sebagai praktisi sosial media terutama ya, kita tuh punya tanggung jawab moral untuk menjaga ekosistem digital yang lebih sehat. Karena kalau misalnya kita hanya diam saja, korupsi itu nggak cuma akan bertahan di Indonesia, tapi juga akan beranak pinak untuk menumbuhkan bibit-bibit baru korupsi itu. Mungkin dari Mas Antasari ya bisa menambahkan kalau misalnya dari pandangan Mas gimana? Ya, terima kasih Mas Adi tadi sudah sangat jelas ya dampak-dampak yang ditimbulkan oleh korupsi itu sendiri yang langsung dirasakan oleh masyarakat. Mungkin kalau kita bicara korupsi itu erat kaitannya dengan masalah perizinan yang baru-baru ini mungkin kita ikuti bersama, sering terjadi penyelewengan perizinan terutama di bidang penataan ruang. Nah, ini sangat ironis sebenarnya, teman-teman. Nah, karena ini selain berdampak pada manusianya, juga berdampak pada lingkungannya begitu ya. Nah, ini akan menimbulkan degradasi lingkungan, penyalahgunaan lahan dan sebagainya, itu akan menimbulkan bencana di kemudian hari. Nah, praktik-praktik ini seperti yang kita ikuti bersama mungkin sudah terjadi ya, menjadi hot issue di Indonesia saat ini ya. Sebelumnya kita juga pernah mengikuti mengenai permasalahan di Raja Ampat gitu ya. Kita mengetahui Raja Ampat itu merupakan kawasan strategis untuk pariwisata ya, kawasan strategis nasional untuk pariwisata. Namun dalam kenyataannya itu sekarang sudah ada dibangun di sana ya, pabrik-pabrik sana, pengolahan nikel dan sebagainya, industri masuk ke pariwisata, dan itu kan di kawasan tersebut merupakan sudah ditetapkan kawasan lindung gitu ya. Namun dalam kenyataannya ini kalau jadi masuk industri di situ, nah kita kan jadi bertanya-tanya ya, ini ada apa sebenarnya balik ini? Apakah ada permasalahan perizinan atau ada hal-hal lainnya yang mungkin tidak kita
tahu ya di baliknya. Nah, permasalahan pagar laut juga itu yang lagi hits ya. Permasalahannya ada juga yang menyeret beberapa kepala desa itu. Itu kan terkait perizinan ini sangat sangat apa ya, menjadi momok terutama bagi kita ASN ya, pemangku kepentingan yang menerbitkan perizinan ataupun yang ya yang memberikan wewenang untuk mengelola gitu ya. Eh, Mungkin secara garis besar kita perlu inovasi ke depannya ya, agar terhindar dari hal-hal yang demikian. Seperti yang tadi pernah disampaikan oleh Mas Anies juga, transparansi itu sangat penting bagi kita. Ya, mungkin dari saya cukup sekian. Nah, nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Mas Dion ini. Silakan Mas Dion. Terima kasih Mas Anta dan Mbak Desi ya. Jadi di kesempatan kali ini kita sedang bahas isu yang sedang hot banget nih mungkin khususnya di Indonesia ya. Itu terkait korupsi. Nah, perlu saya ingatkan juga untuk mungkin teman-teman yang ada di Zoom ini, di podcast kali ini, sama teman-teman yang akan nonton mungkin yang bareng-bareng latsat dengan kita, itu bahwa ketika kita masuk ke CPNS ini, semua kan pasti lolos integritas dengan angka 4 ya. Itu sudah, indeksnya sudah cukup tinggi sih. Nah, itu perlu dan patut kita pertahankan. Nah, saya ada satu pesan dari pimpinan, kebetulan beberapa minggu yang lalu saya sempat mengikuti dan ada arahan, yaitu di PU itu terkenal dengan slogan For Big No. Nah, For Big No ini apa sih? Sebenarnya bisa kita implementasikan dalam pekerjaan sehari-hari ya, yaitu yang pertama no gift, atau tidak boleh nih kita ngambil hadiah. Ya, ini sangat-sangat perlu kita perhatikan. Nah, hadiah ini bisa dari siapa aja ya, dari teman kita, rekan kerja kita, bahkan dari junior ke senior, atau dari terutama dari ASN kita ke vendor, ya kan? Ya, PU ini sangat terkenal lah dengan kita banyak sekali vendor-vendor yang bekerjasama dengan kita. Nah, itu yang perlu kita hati-hati dan hindari untuk terkait hadiah ini. Kemudian tadi juga, yang kedua adalah no bribery atau suap. Tadi Mas Anta sempat singgung juga terkait perizinan ya. Perizinan ini sangat erat mungkin kalau di mata publik terkait dengan suap. Nah, ini yang sangat-sangat perlu kita hindari tentunya, bahwa selaku perencana tentunya kita nggak mau apa yang kita rencanakan akhirnya terintervensi karena adanya suap. Jadi hasil yang kita harapkan itu melenceng lah atau tidak sesuai harapan karena adanya praktik suap. Kemudian yang ketiga adalah kickback, atau bahasa yang lebih sederhananya itu komisi. Ya, itu kembali ke dua pihak yang melakukan kecurangan ini atau korupsi. Itu biasanya ada salah satu dari mereka akan menerima komisi atas atau imbal balik dari apa yang sudah perbuatan curang yang sudah dilakukan gitu sih. Terus yang terakhir ada yang biasa kita luput dari pandangan, atau mungkin kadang kita lupa, yaitu luxurious atau kemewahan. Nah, ini tentunya ternyata sangat penting juga untuk kita, terutama ASN ya, yang tiap hari kita dipantau ya. Mungkin juga dicontoh, tadi ada Mas Tama ya, yang selaku humas yang ngurusin sosial media, ya kan, ketika ASN itu biasanya ada kesalahan atau terlihat terlalu glamor atau mewah, itu indikasinya biasanya akan mengarah ke korupsi gitu. Nah, ini perlu kita perhatikan juga dari awal, mumpung kita masih dari nol ya, dari latsar ini, terkait kemewahan mungkin ya yang kita tunjukkan yang sewajarnya aja, nggak perlu terlalu wah ya gitu di keseharian kita, itu sih. Nah, tentunya paling pesan terakhir saya untuk teman-teman yang ada di sini ataupun yang menonton podcast kita kali ini, PUPR itu punya slogan ya, slogan lain yaitu 608. Itu sangat erat kaitannya dengan tujuannya akan terganggu ketika korupsi itu masih besar atau banyak di Indonesia ya, khususnya di PU lah ya. Nah, ini karena akan mempengaruhi yang pertama efisiensi investasi. Ketika korupsi itu masih berjalan ya tentunya nggak akan efisien ya. Kemudian pengentasan kemiskinan yang dicita-citakan 0% akan terhambat. Kemudian pendorong pertumbuhan hingga 8% juga akan jadi tidak tercapai mungkin ketika indeks korupsi kita belum bisa kita tingkatkan dari tahun ke tahun. Nah, itu mungkin Mbak Desi dan teman-teman tanggapan dari saya terkait topik kita di sore hari ini. Wah, makasih banyak nih Mas Dion sama teman-teman. Ternyata keren-keren banget ya pandangan dari pendawa kita kali ini terkait korupsi ya. Jadi memang kalau boleh saya simpulkan ya dari Mas Anta, Mas Anies, Mas Dion, Mas Tama terkait Jabatan Fungsional Perencana, kemudian ada Tata Ruang dan Humas, bahwa memang kita ini saling bersinergi untuk memberantas atau menghadapi tantangan terkait korupsi. Tadi juga sudah disampaikan baik dari Mas Anta dan teman-teman terkait pentingnya tata ruang, yang di dalamnya juga ada potensi
potensi kemungkinan untuk adanya korupsi, kemudian dari segi perencanaan juga memang harus transparan, kemudian dari sisi humas juga kita mempunyai tanggung jawab moral lah untuk melakukan edukasi pada masyarakat. Yang tidak kalah penting juga tadi sudah disampaikan oleh Mas Dion bahwa di Kementerian PU kita mempunyai Forbidnos ya, no give, no bribery, no kickback, dan no luxurious lifestyle seperti itu. Nah, kita juga sebelum podcastnya kita tutup ya, bahwa memang udah seru banget nih tadi pembahasannya, tapi kita juga mempunyai kewajiban nih Mas, atau tanggung jawab nih buat ngasih pesan moral lah ya buat teman-teman di luar sana. Mungkin boleh dari masing-masing narasumber kita kali ini menyampaikan 1 atau 2 kata biar nanti dari teman-teman di luar sana juga bisa mengetahui terkait anti korupsi untuk menghadapi tantangan di negeri kita seperti itu. Mungkin boleh dimulai dari Mas Anies terlebih dahulu, 1 kata atau 2 kata boleh Mas. Oke, baik. Terima kasih Mbak Desi. Jadi fokusnya sebenarnya ke generasi muda, khususnya ke generasi muda ASN ya. 2 kata aja, jujur, menang. Oke, mantep banget. Kalau kita jujur, kita bisa menang gitu ya Mas Anies ya? Betul. Siap, lanjut. Kita ke Mas Anta dulu deh. 1 atau 2 kata boleh Mas? Oke, terima kasih Mbak Desi. Mungkin saya, kalau tadi Mas Anies 2 kata ya, saya juga mau 2 kata aja. Untuk teman-teman dan reminder kita bersama ya. Kalau saya untuk menghindari korupsi itu cuma 1, ingat Tuhan. Iya. Ingat Tuhan. Oke, siap Mas Anta ya, siap Tuhan. Memang kita dalam menjalani kehidupan harus selalu ingat Tuhan ya Mas ya. Siap. Oke, kata-kata yang sangat menarik. Kemudian selanjutnya dari Mas Aditama, silahkan. Ya, boleh. Kalau menurut aku sih untuk apalagi generasi zaman sekarang ya, 2 katanya itu adalah stop hoax kali ya, Pak. Karena dimulai dari hoax, berita-berita palsu, berbohong itu akan menelurkan generasi-generasi korupsi selanjutnya. Wah, mantep banget Mas Tama, stop hoax. Jadi dari teman-teman juga pastikan jangan sampai kita nih ikut-ikutan adanya hoax seperti itu ya. Jadi jangan sampai menyebarluaskan hoax. Mantep banget Mas Aditama. Dan yang terakhir nih ada Mas Dion, silakan Mas Dion. Oke, kalau dari saya ada 1 pesan ya untuk kita semua khususnya CPNS sama yang nonton ini. Balik lagi ke tadi yang mungkin kita singgung, 1 kalimatnya adalah integritas. Jadi itu yang perlu kita jaga ya dari sekarang sampai nanti mungkin di keseharian kita sampai kita selesai lah ya. Gitu. Ya, mantap banget. Siap, terima kasih pesan dari Mas Dion juga untuk kita selalu menjaga integritas. Nah, tadi dari narasumber kita sudah disampaikan pesan-pesan untuk kita sendiri, CPNS di luar sana, ataupun teman-teman generasi juga ada. Dari saya sendiri juga ada nih, kalau bisa bilang pantun, sepertinya juga